Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sekarang mari kita lanjutkan kajiannya. Al-Fakir akan membahas atau menjelaskan tentang yang berhubungan dengan nasihat ya. Tentang nasihat, bagaimana cara menyikapi perkara dunia dan perkara akhirat. Nah, ini adalah salah satu nasihat yang sangat bagus. Keterangannya di dalam kitab Majalisus Saniyah. Keterangannya ada di dalam kitab Majalisus Saniyah, Syarah Hadis Arba'in An-Nawawi. Nah, Majalisus Saniyah ini adalah salah satu kitab daripada Syarah Hadis Arba'in. Nah, dalam matan Hadis Arba'in itu, matan dari Hadis Arba'in itu banyak sekali disyarahi oleh para ulama. Nah, salah satunya syarah daripada Hadis Arba'in adalah kitab Majalisus Saniyah. Kitab Majalisus Saniyah ini pengarangnya adalah Syekh Hijazi ya. Syekh Hijazi. Nah, kita baca kitabnya dulu, syarahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatul majlis. Ikhwani, man kana aqilan wa ya'lamu annahu mayyitun fa innahu yardo fid dunya bil quti fima yunasibu dzalika wa yastagilu bi amalil akhirati. Fa innal akhirata hiya darul qarari wa dunya darul fana'i. Nah, ini adalah syarah daripada hadis ya. Syarah dari hadis, masih hadis yang pertama. Penjelasannya masih di dalam hadis yang pertama, yaitu fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Nah, di dalam syarahnya itu ada satu nasihat, ikhwani. Nah, ini takdirnya, ya ikhwani, wahai saudaraku, man kana aqilan, barang siapa yang berakal, ya. Artinya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cerdik ya, itu menyikapinya bagaimana? Wa ya'lamu annahu mayyitun, dan dia mengetahui bahwa sadar betul annahu mayyitun, bahwa seorang akil ini, orang yang berakal, orang yang cerdas, orang yang cerdik ini, annahu mayyitun, bahwa sadar betul bahwa dirinya itu adalah
mayit ya. Mayit artinya calon mati, calon jenazah ya. Maka seyogianya bagi seseorang yang sadar betul bahwa dirinya itu adalah seorang calon mayat, fa innahu yardo fid dunya bil kuti, maka seyogianya dia harus ridho di alam dunia itu bil kuti, dengan makanan seadanya, dengan perkara dunia seadanya, artinya sederhana. Fima yunasibu andalik, fima yunasibu dzalika, apa yang cocok ia terhadap perkara dunia. Maka bagi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cerdik, kalau dia sadar betul dirinya adalah seorang mayit, calon mayat, maka seyogianya dia di alam dunia itu harus ridho dengan perkara dunia, baik itu makanan atau harta yang ia dapat di alam dunia. Artinya dia zuhud. Zuhud itu pokoknya zuhud terhadap perkara dunia. Jadi dia ridho dengan segala apa aja yang ia dapat tentang perkara dunia, baik itu dari harta, makanan maupun minuman yang ia peroleh di alam dunia. Setelah dia ridho, dia sadar betul dia ridho dengan perkara dunia, menyikapi dunia dia ridho. Nah, wayastagilu bi amalil akhirati. Wayastagilu bi amalil akhirati. Nah, seorang yang akil ini, orang yang cerdas, orang yang cerdik ini, wayastagilu bi amalil akhirati, dia menyibukkan diri dengan amalan akhirat. Ketika dia sudah sadar ridho perkara dunia, kemudian dia apa? Dia sibuk dengan perkara amalan-amalan akhirat. Nah, kenapa? Fa innal akhirata hiya darul qarari. Karena akhirat itu darul qaror, adalah darul qaror, negeri yang abadi, tempat rumah yang abadi. Karena akhirat itu adalah abadi selamanya. Sedangkan yang tadi kita kalau disibukkan oleh perkara dunia, kalau tidak ridho ya, misalnya kita tidak ridho dengan bil kuti, tidak ridho dengan apa yang kita peroleh makanan atau harta di alam dunia. Wad dunia darul fana'i. Nah, alam dunia ini, perkara dunia ini adalah wad dunia, dan dunia darul fana, adalah negeri yang fana. Fana itu binasa, akan hancur, berarti tidak abadi. Jadi alam dunia itu alam yang fana. Dunia itu fana, artinya tidak abadi. Ia akan hancur dan pasti hancur, pasti binasa. Maka ketika seorang akil, orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang berakal, dia sadar betul bahwa dia itu adalah seorang mayit, calon mayat. Dia ridho dengan perkara dunia, kemudian dia menyibukkan amal akhirat, dan sadar betul bahwa akhirat itu adalah darul qaror,
adalah tempat yang abadi, sedangkan dunia itu adalah fana, artinya tidak kekal, bakal binasa. Nah, sedikit nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, keterangan juga sama di dalam kitab Majalis Saniyah. Nah, di dalam nasihat, salah satu nasihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib apa? Jadi Sayyidina Ali menggambarkan dunia itu adalah mudbiroh, membelakangi. Sedangkan akhirat itu adalah mukbilah, yaitu menghadap, artinya sebenarnya dia ada di depan. Jadi mengibaratkan Sayyidina Ali itu bahwa dunia itu ketika semakin dikejar itu semakin membelakangi, dan akhirat itu ibarat seperti berhadapan, artinya dia berada di depan kita. Ketika kita meninggalkan akhirat, padahal dia posisinya berada di hadapan kita. Ketika dunia semakin kita kejar, semakin kita membelakangi. Ketika akhirat semakin kita tinggalkan, padahal semakin dia berada di depan. Jadi gambarannya seperti itu. Maka sederhana dalam urusan dunia dan menyibukkan dalam urusan akhirat. Nah, nasihat Sayyidina Ali itu mengatakan, fakunu min abna'il akhirati wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisabun wa godan hisabun wala amalun. Kata Sayyidina Ali, fakunu min abna'il akhirah, jadilah engkau daripada abna'il akhirah. Wala takunu min abna'id dunya. Dengan pertama kita harus menjadi orang-orang yang mengejar akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Nah, kita jangan termasuk orang-orang yang mengejar dunia atau menjadi budak dunia. Ketika kita mengejar akhirat dan tidak menjadi budak dunia, fa innal yawma amalun wala hisabun. Karena nanti di alam dunia dan di akhirat itu fa innal yawma amalun wala hisabun. Di alam dunia itu amalan ada, perbuatan baik buruk, tapi wala hisabun, dan tidak ada hisab. Ketika kita di alam dunia itu, perbuatan kita, apa yang kita lakukan baik dan buruk ada di alam dunia, wala hisabun, tapi belum ada hisab sebab masih di dunia. Tapi nanti di akhirat wagodan hisabun wala amalun. Nanti wagodan di akhirat maksudnya adalah hisabun wala amalun. Nah, nanti ketika kita di akhirat itu yang ada hanya hisab, akan tetapi sudah tidak bisa berbuat amal kebaikan. Nah, ini adalah salah satu nasihat tambahan daripada Sayyidina Ali. Jangan sampai kita menjadi, pertama kita dari nasihat Sayyidina Ali, hendaklah kita menjadi orang-orang atau menjadi budak akhirat, orang-orang yang mengejar akhirat. Jangan kita menjadi budak-budak dunia atau terlalu berlebihan mengejar dunia. Wallahu a'lam bishawab.